Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Masih semangat ya? Masih, Pak. Sebelum pelajaran belakang hari ini, sebelum kita tadi ada pelajaran mungkin? Ada, Pak. Pasti capek ya sudah. Ya, capek, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jadi saya lihat anak-anak semua kurang bersemangat. Coba berdiri dulu. Semua berdiri. Anak Fano mungkin bisa memimpin salah satu permainan atau nyanyian supaya bisa menambah semangat kita siang ini. Silakan. Baik, Pak. Silakan. Fano. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semua dulu. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati Injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Jadi yang ketawa. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Dua semuanya. Hore! Tangan dia semua. Terima kasih Fano sudah memimpin lagu supaya menambah semangat dari siang ini. Sama-sama, Pak. Berikutnya, alangkah baiknya kita sebagai insan yang beriman, jadi kita mengalami semua kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Joni mungkin bisa memimpin kita dalam doa. Coba Silakan. teman-teman, guru, mari kita menyiapkan diri umat kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salve Maria, Santa Maria dalam nama Bapa, Oke. Untuk di siang ini, apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir, Pak. Siapa? Ivan duduk jalan, Pak. Oke, Dengan nanti Fani. sebentar setelah pelajaran selesai, tulis nama yang tidak hadir, antar ke ruangan Bapak ya. Ya, Siapa? Siapa? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi tentang piano ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa piano itu merupakan alat musik. Ada yang tahu bentuk piano seperti apa? tahu Pak, persegi panjang. Persegi panjang. Yang lain lagi? Memiliki tools, Pak. Ini dulu. Oke. Jadi ada yang tahu pengertian dari piano itu sendiri? Tidak tahu, Pak. Oh ya, nggak perlu Pak. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang piano secara garis besarnya ya. Yang pertama itu ada pengertian piano, terus yang kedua bagian-bagiannya, terus yang ketiga fungsi dari piano itu sendiri. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian piano. Di sini menjelaskan bahwa piano itu merupakan alat musik akustik yang dimainkan dengan menekan tuts-tuts pada papan kunci atau keyboard. Nah, untuk tutsnya itu sendiri, kalian semua mungkin belum ada bayangan ya tutsnya seperti apa. Nanti setelah dari pengertian baru dijelaskan kembali tuts itu. Jadi piano merupakan salah satu alat musik yang berasal dari Italia yang dinamakan pianoforte. Jadi pada masanya itu tuh di Italia seiring berjalannya waktu disebut sebagai piano, tapi pada dasarnya piano itu tersebut memiliki
nama pianoforte. Apa Joni? Pianoforte Pak. Ya, berasal dari mana tadi? Italia Pak. Oke, mantap. Oke, yang pianoforte itu sendiri ada merupakan istilahnya yang artinya itu tuh arti dari pianoforte itu sendiri lembut dan kuat. Ya, apa tadi? Lembut dan Lembut dan kuat. kuat Pak. Ya, lembut dan kuat. Oke, yang berikutnya kita akan memasuki bagian-bagian piano. Kita akan mempelajari bagian-bagian piano. Oh, bagian piano ini seperti apa? Ya, kita mencari tahu piano itu seperti apa, terus bagian-bagiannya itu tuh supaya kita bisa mengetahui lebih Luas. luas. Ya. Untuk bagian piano yang pertama itu ada tuts ya. Tuts piano di sini memiliki 88 tuts. Mungkin ada pernah lihat organis gereja yang bawa dengan alat untuk mengiringi anggota kor. Nah, Pernah ya? Ya. Berapa? Jadi ya mungkin ada yang bisa pada saat itu melihat sekilas saja bentuk dari itu. Tetapi yang menjadi pembedaannya itu piano sedikit lebih besar ya. Piano itu lebih besar, tapi yang biasa dibawa oleh organis ke gereja itu keyboard. ya, mantap Joni padahal sudah tukang Joni. Jadi itu disebut namanya apa Joni? Keyboard ya. Jadi di keyboard itu tersebut terdapat tuts. Tuts itu ketika kita menekan tuts tersebut itu menghasilkan nada. Jadi dalam piano memiliki 88 tuts. Ya, 88 tuts terdiri dari 52 tuts putih dan 36 tuts hitam. Ya, yang terdiri dari nada naturalnya itu C, D, E, F, G, A, B dan kembali lagi ke C. Ya. Untuk lebih dalamnya nanti pelajaran hari ini, maksudnya untuk kita lebih mengenalnya lebih dalam, nanti di minggu depan Pak Bawas kita dengan piano tersebut ya supaya kita bisa mengetahui bersama. Praktek langsung. Ya. Yang kedua senar atau strings. Jadi di sini piano itu menurut adik-adik piano itu terbagi menjadi berapa bagian? Ya, berapa jenis? Dua. Silakan. Elektrik dan akustik. Ya. Jadi piano tersebut terbagi atas dua ya, elektrik dan akustik. Tetapi dalam perbedaan ini sebenarnya sama, hanya piano elektrik tersebut terdapat ketika memainkannya itu dengan bantuan Listrik. sesuai dengan namanya elektrik yang berarti Listrik. ya, bantuan listrik. Sedangkan akustik itu tanpa bantuan listrik. Jadi di sini kita lebih mempelajari piano klasik ya atau piano akustik. Jadi piano akustik itu nada yang dihasilkan itu tuh ketika tuts ditekan itu menghasilkan di dalamnya itu di dalamnya itu terdapat senar atau string yang Bapak omongkan tadi. Yang kedua, bagian kedua itu setiap tuts terhubung dengan senar yang dipukul untuk menghasilkan nada. Panjang ketegangan dan diameter senar menentukan tinggi nadanya. Jadi seperti yang ada lihat dalam YouTube atau dalam TV yang orang biasa membawakan lagu orkestra, dan di situ biasa menggunakan piano akustik atau klasik. Jadi piano tersebut tuh bentuknya besar. Nah, di dalam piano tersebut yang bentuknya besar itu terdapat senar. Senar tersebutlah yang menghasilkan nada tanpa bantuan Listrik. Yang ketiga terdapat palu atau hammer. Jadi palu di sini ketika tuts ditekan, palu kecil berlapis vel atau bahan lembut memukul senar, menciptakan getaran yang menghasilkan suara. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika tuts ditekan, di dalamnya itu terdapat palu, dan palu
menyentuh senar tersebut untuk menghasilkan nada. Ya. Yang keempat, soundboard. Jadi pengertian dari soundboard itu sendiri sebuah papan besar yang berfungsi sebagai resonator untuk memperkuat suara dari senar. Jadi soundboard itu tuh semacam ruang resonansi dari sebuah piano itu sendiri. Maksudnya untuk menciptakan sebuah nada yang lebih besar. Ya, ini mantap, Joni. Joni pintar juga saya lihat. Ya, dan tadi aktif. Ya, ya, mantap ini, bagus. Terus yang kelima ada pedal. Pedal di sini merupakan salah satu bagian dari piano itu sendiri yang berfungsi untuk memanjangkan nada ya, ketika tuts ditekan supaya bunyinya itu tidak putus-putus. Ketika ditekan pedalnya itu tuh nadanya makanya nadanya itu akan semakin panjang. Maaf, Bapak tadi malam agak sedikit bete pengaruh ada acara keluarga sedikit. Nah, jadi umumnya ada 3 pedal di piano modern. Yang pertama itu tuh damper pedal atau sustain pedal. Jadi kan pedal ini kan terbagi atas 3 pedal kan. Jadi yang pertama itu damper pedal atau sustain pedal, yaitu menahan nada agar tetap berbunyi meskipun tutsnya dilepaskan. Macam Bapak jelaskan tadi itu ketika kita memainkan piano tersebut, tutsnya ditekan, tetapi ketika kita mengangkat tangan kita, tapi nadanya masih panjang. Itu yang dinamakan dengan damper pedal. Terus yang kedua ada soft pedal atau dalam bahasa Italianya itu tuh una corda pedal. Yang dimaksud dengan menghasilkan suaranya sedikit lembut. Jadi ketika kita memainkan itu tuh, ketika kita menginjak pedal soft, namanya soft pedal itu untuk melembutkan nada ya. Ya Pak. Nah, yang ketiga ada sustain pedal. Sustain pedal itu sendiri merupakan mempertahankan bunyi hanya pada nada tertentu. Ketika kita main, ketika kita tekan, terus kita menginjak pedal yang ketiga, bagian yang ketiga tadi, itu hanya bunyi hanya pada nada tertentu. Saya sudah mengerti semua ya. Nanti minggu depan Bapak bawakan serta dengan piano tersebut karena sebenarnya petugas ada halangan, jadi tidak bisa mengangkat piano untuk kita mempelajari hari ini. Ya Pak. Yang berikutnya yang keenam ada frame. Frame di sini atau disebut dengan kerangka. Apa tadi Joni? Yang keenam Frame ini biasa disebut dengan kerangka. ya. Pengertian kerangka frame, yaitu kerangka logam yang menahan senar. Biasanya terbuat dari besi cor agar kuat menahan tekanan tinggi. Terus yang ketujuh bridge. Bridge di sini merupakan komponen yang mentransfer getaran senar ke soundboard untuk menghasilkan suara yang lebih kuat. Jadi ada komponen kecil lagi yang dinamakan bridge. Sebelum soundboard tadi, soundboard kan istilahnya sebagai ruang resonansi. Jadi bridge ini tuh mengantar sebuah nada itu supaya suaranya itu tuh lebih ya. Terus yang berikutnya ada papan kunci atau keyboard, tempat tuts. Pengertian dari papan kunci itu sendiri merupakan tempat tuts disusun secara teratur untuk dimainkan oleh pemain. Jadi tempatnya ini, jadi papan kuncinya ini merupakan tempat untuk menaruh tuts tersebut. Misalkan ini piano, Ya. misalkan. Jadi tutsnya kan seperti ini di sini. Joni perhatikan sini. Nah, tutsnya kan seperti ini. Misalkan ini piano. Jadi wadah dari tuts ini merupakan dinamakan apa tadi? Papan Tidak, papan kunci atau keyboard. Nah, jadi papan kunci itu merupakan wadah dari tuts itu sendiri supaya bisa menahan tuts. Yang berikut
kita akan memasuki pada bagian yang berikut, yaitu jenis-jenis piano. Nah, jenis-jenis piano tadi yang awal Bapak jelaskan tadi itu kan ada dua loh, yang seperti Joni yang omong tadi bilang ada berapa, ada dua jenis-jenis piano, yaitu apa tadi Joni? Elektrik dengan akustik. Ya, itu lebih luasnya ya. Jadi di sini kita hanya mempelajari piano akustik atau klasik. Jadi jenis-jenis piano itu sendiri di sini menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis piano. Mungkin ada yang tahu tiga jenis piano seperti apa? Mila? Tidak tahu. Oke, tidak apa-apa, nanti Bapak jelaskan. Jenis yang pertama yaitu grand piano. Grand piano itu merupakan memiliki bentuk horizontal dengan senar yang terentang secara mendatar. Suara lebih kaya dan digunakan dalam konser besar. Konser besar ini misalnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu seperti pertunjukan orkestra yang megah yang luas, ya itu bisa menggunakan grand piano. Terus yang kedua ada upright piano, memiliki bentuk vertikal, lebih hemat ruang, dan sering digunakan untuk pemakaian di rumah atau studio. Jadi upright piano ini merupakan piano yang ukurannya kecil ya, ukuran kecil sehingga mudah juga untuk dibawa kemana-mana, tetapi dia digunakan dalam ruangan kecil karena memang bentuknya kan kecil kan. Yang ketiga digital piano, menggunakan teknologi digital untuk menghasilkan suara, seringkali menyerupai suara piano akustik. Dan digital piano ini seperti yang Joni omongkan tadi, ini piano elektrik tadi itu digital itu lebih ke era digital atau modern. Jadi dibantu oleh tenaga listrik. Yang berikut kita masuk pada fungsi sabar. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Kalau pianika itu sama dengan piano. Pianika, oke, Bapak akan menjelaskan tentang pianika. Baik, pianika itu sendiri merupakan seperti yang Anda bilang tahu, pianika itu apa? Pianika itu yang saya tahu itu seperti sejenis piano tapi dia kecil, terus dimainkan dengan cara ditiup. Ya, benar sekali. Bentuk dari piano dan pianika itu sedikit berbeda, tetapi persamaannya itu hanya di tools-nya. Dan juga oktav dalam piano dan pianika itu sendiri berbeda. Jumlahnya itu berbeda. Di pianika Bapak kemarin kurang begitu ini, ya ada 2 oktav mantap. Terus kalau di piano ada berapa puluh 88 tools ya. Jadi pianika itu sendiri dimainkan dengan cara ditiup untuk menghasilkan nada. Menggunakan udara. Ya. Jadi kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu fungsi piano. Piano memiliki beberapa fungsi yang menjadikan salah satu alat musik yang sangat penting dalam dunia musik. Berikut adalah beberapa fungsi dari piano. Yang pertama, sebagai instrumen musik solo. Jadi Bapak di sini menjelaskan dulu, baru Bapak jelaskan lebih jauh ya. Piano dapat digunakan untuk memainkan melodi dan harmonis secara bersamaan. Jadi di sini piano sebagai fungsi untuk memainkan solo sebagai instrumen musik solo, yaitu piano tersebut juga dapat, misalnya instrumen solo itu seperti piano itu dapat bernyanyi, misalkan bisa memainkan dengan not-not yang sudah diterapkan, maksudnya bisa istilahnya bisa bernyanyi lah untuk memainkan piano. Terus yang kedua, sebagai instrumen pendamping. Piano sering digunakan untuk mengiringi penyanyi
alat musik lain, atau bahkan paduan suara. Fungsi ini memungkinkan piano memberikan harmoni dan ritme yang memperkaya penampilan musik. Yang berikut, sebagai alat komposisi, piano adalah alat utama bagi banyak komposer dalam menciptakan karya musik. Jadi piano tersebut juga berfungsi untuk sebagai orang-orang yang bisa menciptakan lagu. Jadi biasanya mereka itu menggunakan piano untuk mengirimi komposer atau penciptaan lagu dari musisi-musisi. Nah, terus yang berikut, sebagai alat terapi musik, piano dapat digunakan dalam terapi musik untuk meningkatkan kesehatan. Piano kita tahu bahwa kesehatan itu hanya maksudnya ketika kita sakit kita hanya tahu bahwa kita harus antar ini pasien ke dokter, ke rumah sakit. Padahal tidak. Biasanya ketika kita sakit atau merasa gangguan pada kita sering ke puskesmas, terus ke dokter. Tetapi sebenarnya musik itu mengajarkan kita untuk berpikir lebih rileks sehingga meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan kesehatan. Ya Pak. Nah, terus yang berikutnya, sebagai sarana apa ada yang tahu? Hiburan. Ya, hiburan. Jadi alat musik piano itu sendiri merupakan hiburan ya. Ketika kita lagi boring, lagi putus cinta, atau lagi masalah apapun itu, kita bisa memainkan piano tersebut sehingga pikiran kita lebih rileks. Baik, sekian saja materi Bapak hari ini. Mungkin yang dari tadi Bapak jelaskan, mungkin ada yang belum mengerti atau belum paham dari piano tersebut. Paham, Pak? Joni, sudah paham? Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Pas Pak. Pas ya? Oke. Selanjutnya, Bapak harap apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dimengerti anak-anak semua ya. Ya Pak. Minggu depan, karena 2 minggu depannya lagi kita akan UAS. Jadi materi yang UAS nanti Bapak ambil dari piano ini, dan juga sebelum UAS Bapak akan seperti yang Bapak janjikan tadi, Bapak akan meminjamkan piano di ruangan musik supaya bisa mempraktikkan lebih dalam, supaya anak-anak sekalian bisa lebih tahu tentang piano itu sendiri. Oke, sekian saja materi kita hari ini. Untuk yang tidak hadir tadi, silakan tulis namanya, antar ke ruangan Bapak. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak.